Selamat pagi, salam Imago Dei, suster, bapak, ibu guru, beserta anak kami sekalian. Mari kita ikuti ibadat pagi kita ini dengan sikap yang baik dan fokus untuk mengikuti ibadat pagi kita ini. Sebelum kita mendengarkan Injil dan renungan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu atas segala berkat dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan. Bapa, pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan agar Tuhan membuka hati dan pikiran kami sehingga kami mampu memahami dan mengerti akan firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Di dalam nama anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan Injil. Pembacaan diambil dari Injil Lukas, bab 2, ayat 22 sampai dengan 40. Anak itu bertambah besar dan penuh hikmat. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat, Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung terkukur atau 2 ekor anak merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh hidupnya, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke Bait Allah. Ketika anak Yesus dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan apa yang ditentukan hukum Taurat, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang anak Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Pada waktu itu, ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asyer, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya,
dan sekarang ia sudah janda, berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada hari itu, Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang kanak Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah menyelesaikan semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta kanak Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini merupakan pesta Yesus dipersembahkan di bait Allah. Seperti yang kita dengarkan tadi pada bacaan Injil Lukas 2 ayat 22 sampai 40, itu Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Yosef dan Maria membawa Yesus ke bait Allah merupakan bukti ketaatan Yosef dan Maria kepada Tuhan, yaitu untuk memenuhi hukum Taurat, untuk menguduskan Yesus di bait Allah. Mereka juga membawa kurban persembahan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yosef dan Maria adalah orang tua yang taat kepada ajaran Tuhan dan taat kepada hukum Taurat. Bait Allah adalah tempat ibadah atau gereja. Gereja merupakan tempat pertemuan manusia dengan Allah. Selain bertemu dengan Tuhan, kita pun bertemu dengan sesama, sambil berbagi kasih dan kehendak Allah. Seperti yang dialami oleh Yosef dan Maria ketika mereka bertemu dengan Simeon dan Hana. Perjumpaan sesama manusia di dalam Tuhan selalu melahirkan sukacita. Simeon dan Hana adalah orang yang percaya dan menantikan kedatangan Mesias. Simeon orang yang benar dan saleh hidupnya. Roh Kudus menyatakan kepadanya bahwa Simeon akan terus hidup sebelum melihat Sang Juru Selamat. Simeon yang diperkenankan menggendong Al-Masih merupakan lambang umat manusia yang merindukan Sang Penyelamat. Kehadiran Yesus mendatangkan sukacita dan kebahagiaan bagi orang yang menantikannya. Demikian juga kehadiran Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Yesus akan membahagiakan hidup kita. Yesus melepaskan kita dari ketakutan dan kekhawatiran kita. Terutama kekhawatiran kita akan virus corona saat ini yang sedang melanda dunia.
Yesus memberi kita kekuatan agar dapat menghadapi dan mengatasi segala permasalahan hidup kita. Semoga dengan pemberitaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus pada pagi hari ini, iman percaya kita semakin diteguhkan dan segala ketakutan dan kekhawatiran kita akan musnah, akan dapat kita atasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Suster, Bapak, Ibu Guru, serta anak-anak kami sekalian, mari kita akhiri ibadat kita pagi ini dengan doa penutup. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur Tuhan kami haturkan kehadirat-Mu atas berkat yang Tuhan berikan pada kami, sehingga kami dapat mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga dengan firman Tuhan ini kami semakin kuat dan kami sungguh-sungguh mendapatkan kebahagiaan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.